Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandara Tita. Perkenalkan, nama saya Agnes. Perkenalkan, nama saya Ripaldo. Kami dari kelas 12-2 akan mempresentasikan tugas matematika yaitu Statistika. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang metode pengumpulan, pengolahan, penafsiran, hingga penarikan kesimpulan dari sebuah data yang berbentuk angka-angka. Perbedaan antara statistika dan statistik. Banyak orang berpikir bahwa statistika akan selalu merujuk pada sekumpulan fakta yang berbentuk angka-angka dan disusun dalam sebuah tabel atau diagram. Padahal sebenarnya hal itu justru menjadi definisi dari statistik. Baiklah, dalam statistika ada penyusunan data, yang mana data tunggal terbagi atas 5 bagian, yaitu tabel frekuensi, diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang dan daun, dan juga ada diagram kotak garis. Tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris yang di dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Menurut Ridwan 2003, distribusi frekuensi merupakan penyusunan suatu data mulai dari data terkecil hingga terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Tabel frekuensi di sini terdapat soal nilai tes MTK siswa kelas 12-2 Semansa. Nilai 60 frekuensinya terdapat 2. Begitu juga seterusnya 65, 70, 75, 80, 85, 90. 65 Jadi jumlah frekuensinya adalah 2 ditambah 1 ditambah 2, 5 ditambah 3, 8 ditambah 4, 12 tambah 1, 13 tambah 2, 15. Jadi jumlah frekuensinya adalah 15. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Dalam sebuah diagram lingkaran, panjang busur setiap irisan proporsional dengan kuantitas yang diwakilinya. Diagram lingkaran merupakan jenis diagram yang menampilkan statistik data dalam grafik melingkar menyerupai bentuk lingkaran. Diagram lingkaran. Perhatikan diagram lingkaran di atas. Jika jumlah hasil panen 1 ton, tentukan jumlah hasil panen masing-masing padi, jagung. Padi di sini mendapatkan 50% atau setengah. Jadi 50% dibagi 100, karena 1 ton itu 1000 kilo dikali 1000. Langsung dicoret. 50 dikali 10 sama dengan 500. Jadi padi mendapat 500 kg. Jagung. Karena siku-siku jagung 25%. 25 dibagi 100 dikali 1000. 25 dikali 10 sama dengan 250 kg. Diagram garis adalah penyajian suatu data dengan grafik yang berbentuk garis lurus. Pada umumnya, diagram garis digunakan untuk menampilkan data yang didapatkan dari pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Diagram garis. Contoh soal dari diagram garis adalah sebagai berikut. Diketahui data jumlah buku yang terjual dari toko buku Mari Membaca selama 1 minggu sebagai berikut. Hari Senin jumlah buku 10 buku, hari Selasa 15 buku, hari Rabu 20 buku, hari Kamis 15 buku, hari Jumat 25 buku, hari Sabtu 40 buku, hari Minggu 50 buku. Buatlah diagram garis dari data tersebut.
pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuat sumbu X sama sumbu Y. Untuk sumbu X, kalian buat nama-nama hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Untuk sumbu Y, kalian buat jumlah buku dari 10 sampai 50. Jadi, untuk menghubungkan antara sumbu X sama sumbu Y, kalian buat garis-garis seperti ini. Dan seterusnya. Sesudah kalian menghubungkan sumbu X dengan sumbu Y, kalian buat garis, diagram garis. Diagram batang atau grafik batang adalah diagram atau grafik yang menyajikan data kategorikal dalam bentuk batang persegi panjang dengan tinggi atau panjang sebanding dengan nilai yang diwakilinya. Batang dapat diplot secara vertikal atau horizontal. Bagan batang vertikal terkadang disebut bagan kolom. Diagram batang. Berikut ini adalah contoh soal dari diagram batang. Berikut ini adalah data berat badan kelas 4, 29, 30, 28, 31, 30, 29, 27, 29, 31, 30, dan seterusnya. Tabel berat badan siswa kelas 4. Berat badan 27 berjumlahkan 3 siswa, berat badan 28 berjumlahkan 5 siswa, berat badan 29 berjumlahkan 5 siswa, berat badan 30 berjumlahkan 5 siswa, berat badan 31 berjumlahkan 3 siswa. Bagaimana bentuk penyajian data berat badan siswa kelas 4 dalam diagram batang? Berat badan siswa kelas 4, yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah membuat sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X, kalian isi berat badan siswa dari 27 hingga 31. Untuk sumbu Y, kalian isi jumlah siswa dari 2 hingga 9. Berat badan 27 itu berjumlahkan 3 siswa, berat badan 28 berjumlahkan 5 siswa, berat badan 29 berjumlahkan 5 siswa, berat badan 30 berjumlahkan 4 siswa, berat badan 31 berjumlahkan 3 siswa. Diagram batang dan daun atau sistem N-Leaf-Loot merupakan salah satu bentuk virtualisasi data sederhana yang memetakan setiap observasi data mentah ke dalam dua bagian plot, yaitu bagian batang dan daun. Dengan demikian, setiap informasi dari observasi data mentah tidak hilang. Lanjut ke contoh. Nilai ulangan umum fisika dari 36 siswa adalah sebagai berikut. Dari keseluruhan angka yang terdapat di sini, kita juga hanya tahu bahwa dari seluruh nilai ada dari 40 sampai 90. Kita tidak tahu lebih spesifiknya bagaimana. Maka dari itu, kita memiliki diagram batang dan daun. Gambar berikut ini menyajikan diagram batang dan daun untuk data yang tersedia. Tabel berikut ini menyajikan diagram batang dan daun untuk data yang tersedia di atas ini. Yang mana data batang adalah nilai dari puluhan dan sedangkan daun adalah nilai dari satuan. Seperti contoh, 4 adalah 40 dan 4 adalah 4. Jadi jika digabung adalah 44 dan 47. Contoh lainnya adalah misalnya adalah 7 adalah puluhannya dan 0 sampai seterusnya adalah angkanya. Jadi 7 dan 0 adalah 70 dan seterusnya 71, 71, 72, 73 dan seterusnya. Dan begitu juga yang lainnya. Diagram kotak garis. Dalam statistika deskriptif, diagram kotak garis atau Bookfoot adalah metode grafis untuk menggambarkan kumpulan data numerir berdasarkan nilai kuartilnya. Baiklah, selanjutnya adalah Bookfoot atau yang bisa kita artikan sebagai kotak garis atau diagram kotak garis. Yang mana kita langsung aja ke contoh, yaitu pada sebuah permainan bola basket, Budi mendapatkan nilai rata-rata di sini yaitu dalam 7 pertandingan dia mendapatkan poin yaitu 8, 15, 3, 30, 14, 16 dan 18. Kita lanjut yaitu urutkan data mulai dari yang terendah sampai tertinggi. Yang mana dari terendah adalah 3, 8, 14, 15, 16, 18, 30. Setelah kita urutkan, kita harus mencari dulu nilai. Kita harus menemukan nilai minimum dan nilai maksimum. Yang mana nilai minimumnya adalah 3 dan nilai maksimumnya adalah 30. Setelah itu kita harus menentukan median. Median adalah nilai tengah dari kedua sisi nilai tersebut. Yang mana adalah
15. Nilai mediannya adalah 15. Selanjutnya adalah kuartil bawah dan kuartil atas. Kuartil bawah adalah bagian bawah atau dari nilai terkecil dari nilai 3 sampai 15, dan kuartil atas adalah nilai dari 15 ke atas yang atau dari 15 sampai ke 30. Yang mana kita ambil adalah median dari kuartil bawah yaitu 8 dan median dari kuartil atas yaitu 18. Gitu. Lanjut kita proses pembuatan box plot atau kotak garis, yang mana kita akan membuat kotak dari nilai yang telah kita hasilkan dari nilai maksimal, minimal, median, kuartil bawah dan atas. Dimulai dari garis bilangan yang telah kita tentukan, yaitu garis bilangan 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35. Kita tepatkan angka yang ada di atas ini, kita masukkan di atas garis angka ini, yaitu 3, 8, 15, 18, dan 30. Setelah itu kita gambarkan box plotnya atau titiknya terlebih dahulu, yang mana titiknya adalah bagian bulat ini. Setelah kita gambarkan, kita ambil dari angka 18, kita tarik ke bawah dan angka ke atas. Setelah itu kita bentuk seperti kotak, dan dari angka 8 ke 3 kita bentuk garis dan garis. Nah, pada bagian kotak ini itu adalah menggambarkan 50% persentase kemenangan Budi dalam permainan bola basket dalam 7 babak tersebut. Nah, sedangkan sisanya itu adalah poin yang jarang didapatkan Budi dalam permainan bola basket. Jadi dapat disimpulkan bahwa Budi mendapatkan nilai 8 sampai 18 poin dalam permainan bola basket dalam setiap babaknya.